Ya. Karena bagaimanapun kita perlu pertimbangan-pertimbangan realita, mayoritas, tentunya KI yang lebih condong ke KI. Beliau pernah membisik ke saya, coba saya bisa banyak turunlah ke masyarakat untuk bagaimana supaya survei itu bisa apabila ada tim-tim survei sehingga masyarakat secara elektabilitas bisa naik ya, menang gitu ya. Itu seperti itu. Yang sekiranya menjadi sangat saingan dengan Pak Abu Bakar, siapa nih dari yang saya sebut-sebut? Ya 11-12 lah. Ya kalau saingan paling Pak. Kalau harus memilih. Saya harus memilih. Kalau Om harus memilih, Om mau maju dengan siapa? Kalau saya siap maju dengan Pak. Halo Sobat Milenial, bersama saya lagi MSPR di Millennial Spirit Channel, podcast Positive Room. Terima kasih atas atensi dan komentar yang ada juga di channel YouTube Millennial Spirit terkait dengan permintaan kalau bisa ngundang salah satu figur atau calon yang mau dipasangkan dengan bupati ataupun wakil bupati. Jadi untuk kita hadirkan dan untuk kita ya tanya-tanya lah dalam podcast Positive Room kali ini. Jadi malam ini saya ditemani oleh Bapak Abu Bakar Longgi yang juga mungkin namanya sering didengar. Ya cukup punya rating lah di ND, sering disebut-sebut, punya prestasi, keluarganya juga banyak sekali di Kabupaten ND dan juga punya segala-galanya. Jadi kayaknya Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kayaknya saya seharusnya panggil Om juga bisa, panggil jadi serba sungkan saya ini. Panggil Eja juga takut juga saya serba. Jadi lebih Bapak, jadi saya lebih sopan kita panggil Bapak saja. Nah Bapak, saya mau tanya sedikit ini kayaknya teman-teman Sobat Milenial juga perlu tahu. Nah, kira-kira saya ini kan berapa hari dengar ada nominasi wakil bupati dan sering sebut nama Bapak Abu Bakar Longgi. Kira-kira respon Bapak seperti apa? Alhamdulillah, terima kasih. Untuk kesiapan sebagai wakil bupati ND, secara pribadi saya siap maju kalau memang ada permintaan dari calon-calon bupati. Jadi sebenarnya secara pribadi, tapi kan memang kalau secara pribadi berarti Om sudah bisa, kan? Bukan bisa sih, memang siap untuk menjadi seorang wakil bupati. Cuma tentunya kan kita tunggu dulu seperti apa proses dan mekanismenya. Tapi sejauh ini memang Om sudah menyiapkan apa saja kira-kira untuk menjadi seorang wakil bupati, calon lah gitu. Terima kasih. Jadi memang yang kita siap itu bagaimanapun yang pertama kita perlu siapkan program-program apa ketika kita menjadi seorang wakil bupati. Tentunya memang programnya memang seorang wakil bupati itu tugasnya membantu bupati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesiapan kita untuk mengunjungi beberapa tokoh masyarakat atau masyarakat-masyarakat sehingga bisa meyakinkan bahwa kita bersedia siap dicalonkan apabila ada permintaan ataupun dari calon bupati meminta kita untuk menjadi wakil bupati. Tentunya dengan hal-hal lain finansial atau apa itu memang perlu kita juga siapkan. Tapi secara otomatis kan secara mental mau tidak mau kita sebagai putra ND gitu, ketika diminta, apalagi sekelas Bapak Abu Bakar Longgi yang punya reputasi juga di ND, mungkin kalau secara ya tadi saya sebutkan reputasi, saya rasa sangat layak dan sangat siap. Tinggal bagaimana mungkin dari faktor keluarga, faktor ya tadi seperti dukungan keluarga yang dekat, terus finansial seperti yang Bapak sampaikan itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa memberikan nilai tawar kepada calon bupati. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira dari faktor ini dalam tanda petik bukan kita bicara di masalah yang prinsip tidak. Apakah ada di lingkungan atau mungkin dari kumpulan kita, masyarakat kita, mungkin dari tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama yang memberikan dukungan atau dorongan? Sudah pernah ada tuh, kira-kira? Untuk sementara memang dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat beberapa tempat di kota ND ini memang
mereka mendukung untuk Mendukung kami dan bisa menginginkan supaya kita bisa menjadi calon wakil Bupati ND. Sedangkan dari beberapa organisasi-organisasi Islam lainnya, kebetulan saya juga pengurus sebagai Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia Kabupaten ND, juga sebagai Wakil Ketua NU. Tentunya ketika diminta untuk mendukung, tentunya dari organisasi-organisasi Islam besar ini pasti akan mendukung. Pasti akan sangat mendukung. Jadi ini saya, Sohn Miniel, ini bukan masalah tentang apakah kita harus menjabat atau tidak, tapi ini tentang bagaimana kesiapan kita sebagai putra daerah untuk bisa memberikan semangat atau memberikan kita punya karya-karya untuk ketika mungkin kita diminta untuk menjadi pemimpin di Kabupaten ND, kita selalu siap baik secara mental dan juga secara narasi dan juga secara informasi-informasi yang kita dapatkan, sehingga ide-ide kita bisa tuangkan dalam berapa pokok-pokok pikiran untuk pengembangan Kabupaten ND ke depan. Nah sekarang Om, saya ini tertarik dengan Om. Cuma sejauh ini Om, kira-kira Om sudah ada belum yang pendekatan dari bupati-bupati? Ya calon bupati, calon bupati contoh lah, misalnya dari Pak Lori Gerijo, terus mungkin dari Erik Rede, atau mungkin dari Stef Tanitemu, atau mungkin dari Pak Servas Mariopati, atau ada banyak itu atau mungkin dari Bapak Yosef Badioda mungkin. Baik, terima kasih. Memang dari beberapa calon bupati yang sudah bertemu kami, memang Pak Erik Rede pernah dalam bincang-bincang kita yang tidak resmi, beliau meminta kesiapan kita juga untuk KE, kalau memang siap saya meminang KE. Itu dari pertemuan-pertemuan. Sedangkan Pak Stef Tanitemu pernah ketemu saya, kita di rumah, tentang beliau siap maju dengan saya. Memang belum ada deal-deal lah. Sedang pembicaraan ada. Terus untuk Pak Lori sendiri memang beliau belum sempat ketemu saya, tetapi orang-orang dekat beliau pernah membisik ke saya, coba saya bisa banyak turunlah ke masyarakat untuk bagaimana supaya survei itu bisa, apabila ada tim-tim survei, sehingga masyarakat secara elektabilitas bisa naik ya, menunjang gitu ya. Itu seperti itu. Jadi ini kayaknya Om sudah di langkah yang sebenarnya tidak terbaca oleh kami semua gitu ya. Tapi memang ini saya juga tidak terbaca bahwa sudah ada pendekatan-pendekatan yang tidak terekspos ya, tidak terekspos. Ternyata suasana politik di kabupaten juga marak juga Om gitu. Nah, saya tertarik dengan Erik Rede. Dia kan sudah ada melakukan komunikasi walaupun tidak resmi, komunikasi intens, mungkin pertemuan biasa yang tidak resmi. Tapi ketika dia isu-isu terakhir, dia sudah, bahkan kemarin dia sudah sempat mendaftar di Demokrat dengan Awaludin. Menurut Om bagaimana itu? Itulah hak-hak beliau. Artinya terakhir ini kita dengar-dengar beliau sudah meminang Ketua PSI Kabupaten ND kan, Pak Awaludin, untuk bisa mendamping beliau. Sementara waktu-waktu yang lalu, beberapa bulan kemarin, memang secara tidak resmi beliau, kita ada kontak-kontak terkait dengan kesiapan-kesiapan. Hanya mungkin dalam perjalanan hari sampai dengan saat ini kelihatan setelah kita baca dan lain sebagainya, beliau kelihatan sudah mengarah ke Awaludin ya. Sudah komit mungkin ya dengan apakah itu sudah memang seperti itu? Jadi atau tidak kan kita belum tahu ya, kan politik ini kan cair ya, dinamis, sangat dinamis. Terus kalau dengan Stef Tanitemu? Stef Tanitemu, Pak Stef Tanitemu beberapa bulan lalu sempat kita ketemu, bahkan tatap muka sempat ketemu, hanya deal-dealnya belum kita deal. Oke. Nah Om, ini saya mau tanya, dari semua figur bupati yang muncul di media permukaan sekarang, sudah dilakukan survei dan penjajakan segala macam, menurut Om, dari pandangan Om sebagai seorang mantan birokrat ya, mantan orang di pemerintahan yang tahu persis pemerintahan, bahkan di masyarakat pun Om juga dekat sekali, bahkan sekarang ada di organisasi Islam, pemuda dan segala macam. Kira-kira menurut Om, dari beberapa figur yang saya sebut ini, menurut Om punya peluang yang besar kira-kira? Dari survei, bukan yang menang sih, dari survei. Memang semua kadernya terbaik. Pak Erik juga kader terbaik. Beliau sebagai
figur orang politik yang sudah masuk ke eksekutif, sekarang sudah menjadi wakil bupati, memang kader terbaik. Juga Pak Luri sebagai seorang akademisi yang juga berniat untuk membangun ND. Saya pikir dari peluang-peluang yang ada, tentunya kita kembali kepada penilaian masyarakat. Memang untuk kami sendiri, kita masih dalam hal-hal yang belum kita pertimbangkan, tetapi semua itu kader terbaik untuk Kabupaten ND. Siap. Jadi ini kan jawaban yang mungkin sangat masuk akal ya, bagaimana semua yang akan maju itu adalah merupakan orang-orang terbaik, entah itu bupati atau entah menjadi wakil bupati. Orang-orang ini adalah mereka pemimpin-pemimpin yang siap untuk berkarya menjadi pemimpin di Kabupaten ND, tentunya dengan beberapa program-program yang sudah mereka siapkan untuk ND ke depan lebih bagus. Saya mungkin akan bertanya, akan bercerita sedikit Om. Kita di ND ini kan budaya, adat istiadat, kita ini kan kota Pancasila. Hubungan kita ini sangat erat antara agama, ras, suku, budaya ini sudah mencair di Kabupaten ND. Tidak ada sekat kita di Kabupaten ND ini, karena mungkin dasar Pancasila sudah dari kita juga, dan kita benar-benar tidak perlu belajar, dan kita punya budaya dari nenek moyang sudah seperti ini. Nah, cuman ketika kita bicara pilkada di Kabupaten ND, biasa ada muncul tentang KI ya, pastinya keluarga kita yang di Katolik, keluarga kita yang di Muslim, semua ini harus bercampur. Yang mungkin dari keluarga saya yang Katolik itu harus jadi bupati, yang keluarga saya yang dari Muslim harus jadi wakil bupati. Jadi ini yang sering terjadi, dinamika yang terjadi di Kabupaten ND terkait untuk menjelang pilkada. Menurut Om, dari wakil bupati yang Muslim yang sekarang muncul di permukaan, kira-kira menurut Om yang menjadi saingan kira-kira untuk bisa punya potensi mendapat pinangan itu dari bupati siapa-siapa, atau menurut Om siapa sih yang lebih layak kira-kira begitu maksudnya dari beberapa calon yang sudah muncul beberapa nama ini? Kalau pandangan kami sendiri, ND ini sebenarnya karena kita kota Pancasila, kaitan dengan kebersamaan dan keberagaman kita, kita lebih bagusnya itu KI. Karena bagaimanapun kita perlu pertimbangan realita, mayoritas, tentunya KI yang lebih condong ke KI, yang bupatinya Katolik, wakilnya Islam. Terus untuk wakil-wakilnya memang kita lihat ada beberapa figur nama yang sempat muncul, seperti yang kita dengar-dengar bahwa ada Pak Sahrulan Basawa, ada juga figur Pak Sabri Indradewa, terus Awaludin Sutoro, Abu Bakar Longgi, Ahmad Ghaffar, terus apa lagi itu, banyak itu ya yang disebut ya. Jadi menurut pendapat Pak Abu Bakar, sekiranya menjadi saingan, bukan menjadi saingan, yang sekiranya menjadi saingan, sangat saingan dengan Pak Abu Bakar, siapa nih dari yang saya sebut-sebut? Ya 11-12 lah. Ya kalau saingan paling Pak Sabri lah. Sabri Dewa ya. Makanya kita kalau melihat potensi ketika orang mau maju pilkada ini kan pemetaan itu harus jelas, ya kan? Basis keluarga yang paling penting, finansial yang paling penting. Terus faktor dukungan dan masyarakatan, hidup di masyarakat seperti apa, ini paling penting. Itu menjadi dorongan untuk sangat mendukung kita supaya kita mudah dipilih. Nah kan begini, jadi dari saya melihat Pak Abu Bakar Longgi ini secara kemasyarakatan oke, tetapi mungkin secara politik keterpilihan belum terukur. Dalam hal kan Pak Abu Bakar Longgi tidak pernah ikut caleg, tidak pernah ikut, karena murni birokrasi. Nah bagaimana kira-kira yang disiapkan sehingga supaya bisa elektabilitas yang bisa naik itu seperti apa? Jadi supaya mudah dilirik, mudah kita belanjana barang bagus ya, kita nggak ada beli begitu maksudnya. Kira-kira bagaimana? Itu langkah-langkah yang harus langkah-langkah yang perlu kita ambil atau kami ambil tuh mungkin kita perlu banyak kunjungan ke konstituen terutama di kecamatan, di desa, kelurahan, untuk kita menjual kita ke sana sehingga masyarakat bisa lebih tahu, karena kita tidak. Kemarin memang saya sempat masuk di PDIP, sempat di PDIP, calon kader, kemarin caleg ya, sempat caleg, tetapi saya lupa caleg, saya sempat caleg, hanya di dalam keluarga sendiri kelihatan menghendaki supaya saya jangan maju sebagai caleg, langsung jadi wakil, hanya saya dalam pertimbangan kepentingan saya pribadi bahwa ketika saya tidak maju seperti itu, saya tidak punya partai.
Tetapi saya karena dengan tarik ulur antara keluarga dengan saya pribadi, sehingga saya waktu itu semacam putus asa juga gitu, sehingga tidak terlalu maksimal dalam mencalonkan diri kontestasi kemarin pileg gitu ya. Jadi paling di penghujung udah kurang lebih 1 bulan saya baru mulai bergerak. Setelah saya pulang dari Jakarta, anak saya yang di Jakarta, Bapak kalau mau maju aja, tidak usah terlalu ini. Baru saya bergerak di penghujung, sehingga perolehan suara saya paling hanya sekitar 200 ya. Tapi ya lumayan. Hanya bekerja di terakhir ya. Ya bekerja 1 bulan di kota ND yang calonnya banyak, ya kan, dari sekatnya juga susah, tapi lumayan lah itu dikerjain seperti itu di waktu-waktu yang sangat mepet itu. Ya itu sudah merupakan prestasi ya, 200 lebih suara. Nah, sekarang Om, saya kalau seandainya saya mau tanya, kira-kira Om di PDIP sudah jadi anggota atau? Waktu itu memang secara anggota waktu pada saat pencalonan. Kalau anggota belum? Kalau anggota belum. Hanya pencalonan lewat partai. Ya, biasanya kalau partai-partai kayak PDI Perjuangan, Partai Kader, Partai Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, itu partai kader. Biasanya kan kita kalau kita maju dari partai itu harus jadi anggota dulu biasanya. Tapi bisa juga sih menerima dari luar. Tapi rata-rata ini kader. Nah, harapannya Om kira-kira di Pilkada 2024 ini Om mau maju dengan siapa kira-kira? Kalau harus memilih. Saya harus memilih. Kalau Om harus memilih, Om mau maju dengan siapa? Kalau saya siap maju dengan Pak Lori. Pak Lori kita jawab. Oke. Kayaknya memang saya sih sering dengar namanya Pak Lori, Pak Step, jadi memang di survei terakhir elektabilitas dari Pak Lori ya cukup sangat tinggi ya, sangat leading. Nah, ya semoga saja tim sukses, mungkin Pak Lori juga bisa mendengar, ini juga menjadi opsi yang baik untuk ya semakin mewarnai keterpilihan di masyarakat. Ada figur-figur yang banyak kita bisa cocokkan, karena tadi politik itu dinamis, sangat cair, bisa saja berubah. Biasanya hari ini Erik dengan Awaludin deklarasi, tiba-tiba besok Erik lagi datang ke rumah, mau resika aja, jadi Awaludin mau, bisa saja. Ini kan konstelasi ini kan sangat cair dan bisa berubah. Nah, ya semoga saja ini bisa menjadi tujuan yang sangat sangat baik. Bisa tambahkan karena sebenarnya dengan Pak Erik juga, karena Pak Erik sudah dengan Pak Awaludin, sehingga saya mungkin Pak Lori. Ya mungkin kalau sejauh ini saya lihat dia dengan Awaludin, tetapi di posisi deklarasinya kita belum tahu. Mungkin kemarin ya mungkin ditemani lah, gitu kan, belum ada deklarasi bahwa mereka akan maju, ini baru mungkin sebatas silaturahmi sama ketua partai, mungkin yang sama-sama mengenai ya sudah, nanti itu pasti dengan sendirinya. Tapi saya melihat ada potensi Om, keterbukaan dan kejujuran ini menjadi faktor yang bisa dijual dari seorang pemimpin, supaya pemimpin itu tidak terlalu banyak bermain di sisi abu-abu, harus ada jelasnya. Saya mau maju, saya siap maju. Siapa meminang saya akan siap, saya akan berusaha dengan segala kemampuan saya. Saya suka dengan gaya Om ini. Ada satu lagi saya mau tanya. Pilkada 2024 kemungkinan besar ada Pak Jafar yang maju jadi Bupati Ika. Menurut Om gimana? Artinya hak beliau sebagai mantan wakil bupati, mantan bupati, dan beliau juga kan ingin melanjutkan program-program yang masih tertunda. Hak-hak beliau. Tetapi kalau kita melihat dinamika realita, mayoritas ini perlu kita pertimbangkan. Itu menurut saya pribadi, mayoritas di daerah kita kabupaten ini, karena memang kita sudah membangun kebersamaan itu bahwa nomor 1 itu saudara-saudara kita yang Katolik. Sedangkan kita di nomor 2. Jadi itu memang sudah ini memang sudah sering terjadi ya. Sangat tidak maksudnya persentase itu sangat sedikit kalau seandainya Pak Jafar dalam hal ini sebagai seorang Islam bisa menjadi bupati, itu memang agak persentasenya dari 100% ya, mungkin sekitar 20. Itu menurut pendapatnya tadi Pak Abu Bakar Longgi mungkin ya, tapi ya kita tidak tahu ya bagaimana, karena beliau juga mantan bupati, mungkin ya itu juga bisa menjadi pertimbangan. Tapi harapannya Pak Abu Bakar kira-kira seperti apa? Harapan saya KI lah. KI ya? KI. Nah, jangan IKA ya? Jangan KI IKA, ya, karena supaya kita harus melihat realita. Dinamika perkembangan di masyarakat kita. Mayoritas itu perlu kita jaga juga. Siap.
Ini kan kita bicara sesuai dengan pikiran dan pendapat Pak Bakarlonggi, tapi tetap aja keputusan kan di tangan partai-partai yang mendukung. Makanya saya berharap dengan podcast kali ini banyak partai juga dapat melihat bahwa figur I yang ditawarkan itu juga banyak. Siapa aja bisa siapa aja bisa kita pilih untuk menjadi pendamping, sehingga ide program yang ada di kepala bisa kita curahkan untuk bagaimana Kabupaten ND bisa maju. Tapi saya tertarik dengan Om bahwa keterbukaan dari seorang pemimpin itu di zaman sekarang itu sudah sangat-sangat kurang. Dan saya baru melihat di depan saya seorang Pak Abu Bakarlonggi dengan jujurnya berkata ketika saya bertanya apakah siap jadi bupati, saya siap jadi bupati, tanpa ada sekat dan tanpa ada kata-kata yang bermain di belakang-belakang sehingga kita tidak bisa membaca kemana arahnya. Tapi malam ini saya suka. Sobat milenial, jadi saya sudah banyak bicara dengan Pak Abu Bakarlonggi. Mungkin kira-kira Om, saya sebelum saya mau closing ini, saya minta Om kira-kira pendapat Om terkait dengan pilkada, terus apa-apa saja yang mungkin Om akan sampaikan kepada sobat milenial semua. Mungkin saya persilakan. Baik, sobat-sobat milenial, terkait pilkada ini yang kita harapkan adalah pilkada jujur dan adil. Bagaimanapun ini adalah pendidikan kepada masyarakat kita, untuk masyarakat kita menjadi dewasa dalam berpikir dan bertindak. Terkait pilkada ini juga kita membutuhkan kesejukan supaya tidak terjadi pecah belah, tidak terjadi gap-gap. Dengan adanya pilkada jangan sampai hubungan silaturahmi yang sudah dibangun di ND ini menjadi kota Pancasila, kota yang keberagamannya menjadi tetap terjaga dengan adanya pilkada ini. Jangan sampai pengalaman di Pilpres akan muncul juga di pilkada, di mana ada pecah belah antara beberapa golongan. Saya pikir itu saja dari saya. Oke, sobat milenial, kayaknya podcast saya kali ini tuh lebih kepada kejujuran. Semuanya serba jujur, tidak ada disembunyikan dan terbuka dan apa adanya. Sangat polos Bapak di depan saya ini. Dan saya jarang di zaman sekarang ini jarang mendapatkan seorang baik itu seorang politisi yang sudah bergelut dalam politik, dia berani berkata jujur dan terbuka apa adanya sesuai dengan kehendak hatinya. Dan itu juga mungkin diharapkan untuk kita anak-anak muda, ketika kita mau berjuang, ketika kita mau berusaha, kita harus berani jujur dengan apa yang merupakan potensi kita. Kita jangan menipu diri kita dengan kemampuan kita dan basic skill kita, sehingga mungkin kita bisa lebih baik ke depan. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemana ate, tahun OT, salam spirit.